넌 나의 별이다. Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah? Pagi ini tentu sukacita sekali karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kita bersyukur kepada Tuhan dan mari kita akan datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur sebab hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersukacita sebab kasih Tuhan telah terbukti nyata di dalam kehidupan kami. Engkau telah bangkit Tuhan dan kami memperingatinya dengan penuh sukacita. Saat ini kami rindu menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Biarlah sukacita surgawi memenuhi setiap hati dan ruangan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memujikan satu pujian sukacita kita. Anak Allah, Yesus namanya, Dia telah bangkit. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia ini. Sekali lagi katakan, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji Tuhan, luar biasa kasih Tuhan telah terbukti bagi kita semua. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan persiapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Satu pujian kita akan naikkan bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Salam saudara, saya percaya tidak berkurang sukacita kita pada minggu pagi ini. Kita mengingat kembali Minggu Paskah, minggu yang kita percaya menjadi sejarah yang ajaib, bahwa Tuhan Yesus yang hari kemarin kita peringati di dalam Jumat Agung dengan kematiannya, tapi di minggu pagi beliau bangkit, dan itu menjadi sejarah, menjadi tonggak untuk kita boleh beriman kepada Dia. Mari kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa Allah kami yang baik, kami datang kembali kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk minggu yang istimewa ini. Kami boleh kembali mengingat akan kebangkitan-Mu, kami mengingat akan kehidupan-Mu, kami mengingat kembali bahwa Engkau tidak selamanya ada di dalam kubur. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki penolong yang berbeda. Kami sungguh-sungguh bersyukur kami boleh kenal dengan Tuhan. Engkau membawa kami untuk kami dibawa kepada anugerah besar yang daripada-Mu. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan bagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara atas kami, dan kami semuanya siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Peristiwa di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita bisa lihat, sama membacakan bagi kita semuanya yang sangat memberkati saya. Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Nah, ini satu peristiwa yang luar biasa. Dikatakan setelah hari Sabat lewat, hari kemarin kita peringati sebagai Sabat suci, dan betapa berartinya itu bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu. Tapi fokus kepada apa yang kita mau bicarakan di sini. Pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, ada peristiwa-peristiwa yang istimewa yang bisa kita petik, dan itu menjadi iman kita semuanya.
Kita akan diajar dengan dua peristiwa yang istimewa di sini, mengajar kita untuk kita teguh beriman di dalam Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Yang pertama, mari kita akan lihat ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi setelah Sabat lewat, orang-orang ini adalah orang-orang yang begitu taat pada hukum Taurat. Mereka ada di rumah sepanjang hari Sabat itu. Hari Jumat jam 12 sampai jam 3 terjadi kegelapan di bumi ini. Jam 3 tepat Tuhan Yesus kemudian menyerahkan nyawanya, dan sore hari sebelum Sabat Yesus dikuburkan. Dan sepanjang Sabat mereka itu sungguh-sungguh ada di dalam rumah. Nah, baru kemudian menjelang hari menyingsingnya fajar setelah Sabat lewat, jadi kemudian sesuatu yang boleh kembali orang beraktivitas. Orang memulai aktivitas baru pada hari di mana Sabat telah lewat, dan Alkitab katakan itu adalah hari Minggu. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, pada hari pertama minggu itu orang boleh memulai aktivitas. Nah, di sana ada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Nah, mereka memulai aktivitas. Apa yang kemudian mereka mulai? Itu ajaib dan menjadi berkat buat hidup kita. Yang mereka lakukan adalah pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Aktivitas pertama sejak hari Sabat dan kemudian Sabat itu lewat, yang mereka lakukan adalah pergi ke kubur untuk menengok kubur itu. Apa sih sebenarnya artinya? Ada sebuah kerinduan di mana di ayat yang lain membicarakan mereka siapkan rempah-rempah dan mereka hendak mengurapi Yesus. Dan itu adalah tanda kecintaannya kepada Yesus. Hari pertama di mana mereka boleh memulai kembali aktivitas, yang dicari adalah Yesus yang mereka cintai. Memang mereka belum tahu bahwa Yesus sudah bangkit, tetapi kerinduan hatinya adalah mereka mencari Yesus. Sejak aktivitas pertama dimulai, yang mereka lakukan adalah mencari Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini bagian penting buat hidup kita semuanya. Orang-orang ini memberi teladan kepada kita. Setelah semuanya boleh diizinkan, menjelang menyingsingnya fajar, pertama kali yang dicari adalah mereka cari Tuhan. Lalu bagaimanapun juga, meskipun peristiwa kebangkitan belum mereka mengerti pada waktu pagi-pagi itu, tetapi imannya kepada Yesus, hatinya yang sudah terpaut kepada Yesus, apa yang sudah pernah mereka dengar, apa yang sudah mereka lihat dari mujizat-mujizat, membuat hati mereka ini sudah tergantung kepada Yesus. Hatinya melekat kepada Yesus. Itulah sebabnya di pagi hari ketika hukum kemudian memperbolehkan mereka memulai aktivitas, yang dicari adalah Tuhan. Yang saya mau sampaikan kepada kita semuanya, yang penting dalam hidup kita, terpenting dalam hidup kita adalah carilah Tuhan pagi-pagi. Ketika kita memulai segala sesuatu aktivitas kita, carilah Tuhan, carilah Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita lebih banyak di rumah, kita lebih banyak berdoa. Dan kalau kita melihat sisi positifnya, kita bisa lebih banyak berdoa di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semuanya selalu berpikir positif. Dalam segala sesuatu, ternyata ada bagian-bagian di mana Tuhan ajarkan kita untuk lebih cari Tuhan, untuk lebih cari Tuhan. Dan tidak kebetulan kalau kemudian masa-masa yang sekarang kita melewati juga hari Paskah. Dan kita diberi teladan oleh Maria dan Maria di sana, yang ketika hukum sudah memperbolehkan mereka beraktivitas, yang mereka pertama cari adalah Tuhan. Yang pengen mereka temui adalah Yesus.
Dan itu ajaib. Itu luar biasa. Kedamaian, sukacita, kemajuan hanya didapat di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu tetap tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan pasti akan dilakukannya kepadamu. Kemudian di ayat sebelumnya, di Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Teladan dari bagian ini adalah carilah Tuhan lebih lagi. Sekali lagi, berpikirlah positif. Di masa-masa di mana kita banyak di rumah, ada sesuatu yang kita temukan. Sesudah semua ini selesai, kalau nanti hukum sudah memperbolehkan kita keluar bebas, bekerja bebas, tidak lagi bekerja di rumah, tidak lagi belajar di rumah, tetap cari Tuhan, utamakan Tuhan. Di sana kita akan temukan sesuatu. Yang kedua, dari peristiwa ini, ayat yang kedua memberkati kita. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Firman Tuhan katakan, maka terjadilah. Nah, kata maka di sana adalah kata hukum sebab akibat. Ada sebuah akibat. Akibatnya adalah malaikat Tuhan turun dari langit dan terjadi gempa bumi yang hebat. Itu adalah akibat. Apa sebabnya? Sebabnya adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Orang-orang yang mencari Yesus, pengen mengurapi Yesus pagi-pagi hari itu. Coba kita bayangkan, Maria ini adalah orang-orang, mereka adalah wanita-wanita. Dan mereka tahu di mana Yesus dikuburkan, di sebuah gua. Gua yang dimeterai. Kemudian yang dijaga dengan 4 lapis pasukan. Apakah mereka tidak pernah berpikir bahwa siapa yang akan bisa membuka kubur itu? Tapi sebelum sampai ke kubur itu, bagaimana kita bisa mengelabui atau paling tidak mendapat izin, kalau itu posisi harusnya, untuk kita bisa datang ke kubur itu? Bukankah ada penjaga di sana? Dan kemudian kalau sudah ada di pintu kubur, bukankah pintu kubur itu kemudian ada batu yang besar yang menutup kubur itu? Apakah mereka tidak pernah berpikir demikian? Saya percaya kehausan untuk bertemu Yesus sudah melupakan bagian-bagian kesulitan itu. Yang penting bagi mereka adalah pagi ini kita datang ke kubur, pagi ini kita akan mengurapi Yesus, itu saja. Nah, dan kemudian kata ayat yang kedua itu timbul, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Nah, gempa bumi yang hebat di sana disebabkan karena orang-orang mencari Yesus. Kemudian batu digulingkan dan malaikat Tuhan duduk di atasnya. Malaikat kemudian berkata bahwa kamu mencari Yesus. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Jadi batu itu digulingkan bukan supaya Yesus keluar dari kubur. Yesus sudah memakai tubuh kemuliaan. Yesus tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Yesus sudah ada di Galilea. Batu itu dikuburkan, batu itu digulingkan supaya wanita dan wanita ini, Maria dan Maria ini tahu bahwa Yesus tidak ada lagi di kubur. Jadi bukan supaya menjadi jalan masuk bagi Yesus keluar dari kubur, tetapi menjadi jalan masuk bagi Maria untuk tahu bahwa Yesus sudah hidup, Yesus sudah bangkit. Dan ajaib. Cerita kemudian mereka masuk dan mendapati memang Yesus sudah tidak ada di sana. Tapi yang mau kita renungkan adalah bahwa orang-orang yang mencari Tuhan, di mana ada kerinduan orang-orang yang mencari Tuhan, firman Tuhan berkata, maka ada sesuatu yang Tuhan mau buat, sehingga jalan masuk untuk sesuatu yang mereka harapkan itu kemudian dibukakan.
Mereka pengen ketemu Yesus. Yang kemudian mereka lihat adalah kubur itu kosong. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itu menjadi meyakinkan kita. Itu yang berbeda. Yesus adalah tokoh besar. Sekian banyak tokoh besar di muka bumi ini. Tetapi hebatnya Yesus tidak berhenti pada batu nisan. Yesus tidak punya batu nisan. Karena kubur itu kosong. Karena Yesus hidup selama-lamanya. Dan puji Tuhan, Maria yang rindu untuk mencari Tuhan sekarang mendapati. Mereka ketemu bukan Yesus yang mati, bukan mengurapi mayat Yesus, tetapi melihat bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup. Mereka bisa sampai ke sana karena apa? Batu itu tergulingkan oleh siapa? Malaikat Tuhan yang turun dengan tanda gempa bumi yang hebat. Bagi siapapun yang ada kerinduan mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, percayalah ada jalan yang selalu Tuhan bukakan. Ada jalan yang selalu Tuhan tunjukkan. Ada bagian yang nampaknya mustahil bagi manusia, tetapi ternyata itu mungkin bagi Tuhan. Kalau kita cermati, siapakah yang mungkin bisa membuka jalan supaya Maria ini sampai ke kubur Yesus? Tidak pernah ada yang bisa. Tetapi ternyata Tuhan punya jalan, Tuhan punya cara untuk tunjukkan untuk mereka sampai ke kubur. Tetapi hebat, yang mereka temui bukan mayat Yesus. Yang mereka temui adalah malaikat yang memberitakan Yesus bangkit dan Yesus sudah mendahului kamu ke Galilea. Dia hidup selama-lamanya dan ada masa depan karena Yesus hidup. Ini adalah berita luar biasa buat hidup kita. Berita yang selalu menyukakan hati kita. Di tengah banyaknya kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini. Banyaknya berita yang mungkin juga membuat hati kita miris hari-hari ini. Tetapi kita mendengar satu berita. Bahwa bagi semua orang yang mencari Tuhan, selalu dibuka jalan. Pintu itu terbuka, batu itu terguling. Malaikat Tuhan diutus Tuhan untuk menggulingkan batu itu. Dan jalan terbuka. Kamu yang punya masalah-masalah, dan sepertinya jalan buntu, sepertinya di depanku tembok, di depanku batu besar. Percayalah, kehausan kita mencari Tuhan. Tuhan peduli. Dan Tuhan akan bukakan pintu buat hidup kita semuanya. Mungkin saudara hari-hari ini berpikir tentang bagaimana kelanjutan dari pekerjaan saudara. Dan itu sesuatu yang berat. Masih adakah pintu yang terbuka? Mungkin berpikir tentang sampai kapan pandemi ini terjadi? Sampai kapan kesulitan ini akan terjadi? Hari ini kita diajarkan, Maria pagi-pagi ketika hukum sudah memperbolehkan, cari Tuhan. Dan ketika mereka cari Tuhan, selalu ada jalan. Bagi saudara, percayalah, selalu ada jalan. Kita akan terus perkatakan perkataan iman kita. Di grup, katakanlah perkataan-perkataan imanmu, apa yang kau harapkan, itu yang saudara tuliskan, itu yang saudara katakan. Terus taburkan kata-kata positif. Selalu ada jalan keluar, selalu dibuka pintu-pintu yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Dan itu akan terjadi pada hidup kita semuanya. Kiranya kita boleh diberkati. Kita akan terus semangat. Jangan sampai kendorkan semangatmu. Jangan sampai hilangkan pengharapanmu. Tuhan kita hidup. Tuhan kita hidup untuk selama-lamanya. Dan hidup untuk saya dan hidup untuk kita semuanya. Kiranya kita boleh diberkati. Semangat mencari Tuhan dan yakinlah pintu-pintu dibukakan buat hidup kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengar bagian dari firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Yesus sudah bangkit bagi kami dan memberi masa depan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami diberi contoh bangkitnya orang-orang yang mencari Tuhan. Bangkitnya orang-orang yang punya kehausan akan Tuhan. Di saat mereka tidak tahu bagaimana caranya menemui Engkau, bagaimana caranya membuka pintu,
Tapi kami bersyukur ada pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Engkau mengutus malaikat. Hari-hari ini berlaku bagi anak-anakmu semuanya. Tuhan, Engkau tahu tiap-tiap kesulitan anakmu, masalah anak-anakmu. Tetapi yang kami yakini pada hari ini, pintu-pintu dibukakan, jalan-jalan dibukakan, batu digulingkan. Karena kami mengandalkan Tuhan, karena kami mencari Engkau. Tuhan, terima kasih. Dimanapun anak-anakmu berada, khususnya keluarga Shalom ini berada, Tuhan, kiranya anak-anakmu terus mendapat anugerah yang daripada Engkau. Engkau Tuhan berkenan akan setiap doa-doa mereka. Rantai doa yang kami semua lakukan pada hari-hari ini, Tuhan, kami percaya Engkau berkenan akan setiap renungan hati kami, ucapan bibir kami, setiap pergumulan yang kami bawa di dalam mesbah doa kami. Engkau Allah yang mendengarnya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, diberkati anak-anakmu semuanya, diberkati keluarga Shalom semuanya, diberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa kami bisa, bangsa kami kuat, bangsa kami maju, bangsa kami bisa keluar dari masalah corona ini. Demikian juga kota kami kuat, kota kami hebat, kota kami mampu mengatasi masalah yang terjadi pada hari-hari ini. Diberkati para pemimpin kami, diberkati seluruh gereja-gereja Tuhan yang terus berdoa. Kami percaya tiap-tiap keluhan, seruan kami, Engkau Tuhan yang mendengarnya. Tuhan, terima kasih. Engkau bangkit, Engkau menang. Demikian juga kami bangkit dan kami menang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya kita terus diberkati oleh Tuhan. Terus semangat bagi Tuhan. Kita yakin pintu-pintu dibukakan, jalan-jalan dibukakan, batu digulingkan. Kita bertemu dengan apa yang kita harapkan dari Tuhan. Tuhan memberkati.